Jadi problem di saluran pencernaan kita itu banyak. Tapi itu yang paling sering saja itu mah. Itu yang paling sering. Pemicu utamanya adalah stres pertama. Dan itu yang paling sering terjadi pada ibu. Tingkat stresnya ibu ini tinggi sekali. Karena itu saya sarankan Bu, sering-seringlah mengkonsumsi Nah, hari ini kami akan membahas jahe ini untuk kasus masalah-masalah pencernaan. Karena tema kita pencernaan. Tapi tadi saya sudah membuat konsepnya dulu. Jadi ada 92 tumbuhan yang kalau ini kita selesaikan satu persatu 6 bulan. Tapi yang matang, ngerti semuanya. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana manfaatnya, dan seterusnya. Nah, hari ini karena temanya adalah masalah pencernaan, kita akan bahas dengan konsep jahe. Pertama, jahe ini secara ilmiah telah terbukti untuk mengurangi atau menyembuhkan masalah gangguan-gangguan seperti kembung atau disebut flatulen. Jadi kalau kembung Bu, itu cukup jahe campur dengan serai. Memang serai tidak disebut secara khusus dalam bahasa di dalam Quran dan juga di dalam hadis. Dia secara umum masuk dalam kelompok rumput-rumputan serai itu. Tapi kalau jahe secara spesifik Al-Insan ayat 17 menyebutkan zanzabila. Nah, nanti dikombinasikan itu untuk yang kembung. Bagaimana yang gastritis atau mah? Ya. Ini penyakitnya saya. Mah gitu. Ya. Itu udah tahu dia. Apa lagi? Kalau gastritis itu nanti campurannya jahe campur dengan kunyit. Kunyit bukan termasuk secara spesifik disebutkan oleh Allah, tetapi kalau pakai bahasa kemotaksonomi itu ilmu yang mengelompokkan tumbuhan berdasarkan kekerabatannya. Nah, jahe itu kerabatnya namanya empon-empon, Zingibraceae. Lah empon-empon itu sedulurnya ya ono temulawak, ono kunyit, ada laos, lempuyang wangi untuk pelangsing. Ada yang perlu dilangsingkan Bu? Ya. Lempuyang wangi Bu, jangan kebalik lempuyang emprit. Nanti malah nafsu makannya meningkat gitu. Nah gitu. Jadi tambahkan kunyit. Jadi jahe tambah kunyit untuk yang gastritis tadi. Kemudian ditambah lagi dengan pati garut atau pegagan atau daun sembung. Nah, enak toh Bu? Belajar tibu nabawi, herba nabawi kayak gini. Itu gastritis. Itu bagus sih, cepat banget untuk meredakan. Bagaimana dengan yang GERD? GERD itu ini naik rasanya panas di sini sampai di sini kadang, terus kadang sampai mulutnya itu bau. Baunya itu bau dari isi lambung karena sphincternya di sini itu kurang nutup rapat gitu loh. Kurang nutup rapat sehingga isi lambungnya itu naik ke atas. Itu mau disikat gigi pakai apapun, wash itu enggak mempan karena memang masalahnya ada di sini. Gitu. Nah, yang GERD itu nanti ditambahi kayu ules. Kayu ules ya. Nanti di-searching kayu ules kayak apa gitu. Jadi ini bagian dari fungsi peran ibu sebagai warabatul bait untuk mengatur urusan rumah tangga, menyediakan masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan kesehatan, terutama saluran pencernaan, gastrointestinal. Kemudian ada yang tadi disampaikan Ibu, suami terjadi perlengketan tadi Bu, nanti ditambahkan analgesik atau anti radang itu dari kelompok rumput mutiara, ya, rumput mutiara. Kemudian dikombinasikan lagi nanti dengan menggunakan kratom itu bisa. Kratom, ya,
Nah, nanti dicari Bu, ditulis dulu aja. Ini bukan pertemuan pertama dan yang terakhir toh. Besoknya materinya beda lagi. Tentang apa Mas besok ya? Silent killer. Nah, silent killer itu stroke jantung, kanker itu tadi. Itu kita bahas besok ya secara spesifik. Ini masalah perlambungan dulu, pencernaan, gastrointestinal. Kemudian sembelit. Ada yang sembelit bukan? Ingat loh Bu, bolak-balik sembelit itu juga tanda tidak sehat. Sebagaimana juga bolak-balik diare, mencret, apalagi muntaber. Muntaber itu mundur teratur tanpa berita. Nah itu kalau kajian itu kan awalnya 100, baru melorot 50, melorot lagi selawe, melorot lagi 10, tiba-tiba mau entuk siji gitu. Jenenge berarti yang lain tuh yang 99 muntaber, mundur teratur tanpa berita. Itu nanti yang kayak gini Bu, yang muntaber, yang diare itu gampang. Caranya menggunakan rasayana teori. Golei cari yang sepet-sepet. Mudah tak Bu? Konsepnya mudah, mudah sekali. Diare, muntaber, yang sepet-sepet. Jambu, daun jambu biji. Yang sepet apa? Lihat wajahnya sepet. Nah itu beda ya. Daun jambu biji, terus apa lagi? Bu, yang sepet itu Bu. Teh, betul. Apalagi yang sepet-sepet. Babal itu anaknya si nangka yang kecil masih itu bisa Bu, dirajang gini aja. Seduh, diseduh, diminum 2 kali 3 kali sehari sebelum makan. Itu nanti mampet itu. Yang diare-diare itu kunyit tadi, temulawak, ya. Bagaimana kalau diare, sembelit? Sembelit itu nanti bisa memicu terjadinya wasir. Ada kaitannya loh Bu itu Bu. Dan sembelit juga bisa memicu terjadinya kanker kolon atau rektum. Ini saya sedang menterapi, ada 8 pasien saya itu kena kolon rektum. Nah untuk yang sembelit itu nanti pakai kombinasi ya, kombinasi dari kelabet, pepaya dan gambir. Saya ulangi lagi, kelabet, pepaya dan gambir. Gambir itu loh Bu, gambir yang kalau betul. Itu ya Bu ya. Jadi itu masalah berkaitan ini. Lalu bagaimana dengan usus buntu? Usus buntu atau appendicitis itu terjadi infeksi. Biasanya di sini sering koliks. Koliks itu nyeri, narik gitu, pencang-pencang itu. Itu nanti dikasih anti bakteri yang dari bahan alam. Seperti sambiloto, jinten hitam, mimba, ya, daun sirsat. Itu yang usus buntu itu yang sering sakit itu. Jadi problem di saluran pencernaan kita itu banyak. Tapi itu yang paling sering saja itu mah. Itu yang paling sering. Pemicu utamanya adalah stres pertama. Dan itu yang paling sering terjadi pada ibu. Tingkat stresnya ibu ini tinggi sekali. Karena itu saya sarankan Bu, sering-seringlah mengkonsumsi akar valerian rebusan tambah jahe, itu bisa menyediakan stres. Atau pala, boleh juga, buah pala. Valerian, nggih, akar valerian. Itu akar-akaran Bu, sejenis akar. Gitu nggih. Baik, sekiranya ini dulu.